Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Oke. Sebelumnya untuk pengenalan materi awal, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari front-end development. Ya, sekarang kita masuk ke materi awal ataupun yang pertama itu tentang HTML. Untuk pertemuan yang kedua dan ketiga kemungkinan masih teori. Jadi untuk yang pertemuan keempat baru kita praktikum ya, secara langsung. Oke, kita mulai saja langsung, yaitu perkenalan HTML. Pengertian HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Singkatan ini terdiri dari 3 komponen kata, yakni Hypertext, Markup, dan Language. Kata Hypertext di HTML menekankan pengertian teks yang lebih dari sekedar teks, hyper. Kemudian yang kedua dari singkatan HTML adalah Markup. Markup dapat diterjemahkan sebagai tanda ataupun penanda. Dalam bahasa Inggris, kata dasar markup itu adalah mark. Kemudian yang terakhir dari HTML adalah language. Istilah language jika diterjemahkan berarti bahasa. Nah, merangkum penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa HTML adalah sebuah bahasa khusus yang ditulis menggunakan tanda-tanda atau mark untuk membuat halaman web. Jadi untuk HTML sini wajib kita pelajari untuk dasar-dasarnya dalam membuat halaman web. Kemudian fungsi HTML sendiri yaitu digunakan untuk membuat halaman web. Tetapi sebenarnya fungsi dari HTML apa gitu. Nah, dalam proses web development, web development itu adalah gabungan dari front-end development dan back-end development. Karena kita fokusnya belajar di front-end development, jadi fungsi atau penggunaan bahasa pemrograman HTML itu menjadi wajib. Karena HTML itu berfungsi untuk membuat struktur dari sebuah website. HTML digunakan untuk menandai bagaimana yang akan menjadi judul artikel, kemudian sebagai isi artikel, atau bagian mana yang butuh disajikan dalam bentuk table ataupun data, ya, tampilan data. Kemudian untuk pengenalan lagi HTML, salah satu yang unik dalam HTML juga CSS dan JavaScript sama ya. Front end itu ingat, dalam front end development itu HTML, CSS, dan JavaScript itu wajib kita pelajari minimal dasarnya ya. Kita dengan bebas bisa melihat kode yang dipakai dalam sebuah halaman web. Caranya bagaimana? Untuk yang menggunakan desktop ataupun komputer itu caranya gampang. Kalian tinggal buka web browser, mau Google Chrome, Mozilla, Firefox, ataupun Microsoft Edge. Kalian tinggal masuk ke sebuah situs ataupun halaman web apa saja bebas, kemudian tinggal diklik kanan lalu pilih view page source kalau yang browsernya itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang browsernya menggunakan bahasa Indonesia itu klik kanan, kalau tidak salah itu lihat sumber kode ya. Kita contohkan saja langsung. Kita akan membuka website sekolah kita. Pertama kalian buka browser bebas, mau apa saja. Kemudian kalian cari website apa saja bebas sebenarnya. Karena untuk HTML itu adalah tampilan yang akan kita lihat dalam sebuah pemrograman web. Kita masuk ke ke sekolah. Website sekolah. Nah, di sini nih tampilan website sekolah, kalian tinggal klik di mana saja, silahkan bebas. Klik kanan, kemudian pilih view page source atau langsung tinggal tekan Ctrl plus U.
Nah, ini adalah tampilan pemrograman HTML. Di sini yang pasti kalau untuk yang sudah berbentuk website lengkap seperti ini sudah tingkat mahir ataupun expert ya. Kalau untuk dasar-dasar ya kita nanti pelajarinya beda. Kalau seperti ini kan ini lumayan, sudah sampai 500 lebih baris kode. Nah, selain HTML, untuk menampilkan ini front end development, itu ada yang namanya JavaScript. Ini contoh JavaScript yang ada di web sekolah kita. Nah, ini JavaScript dengan berbagai macam fungsinya yang sangat banyak. Dan ini CSS. Ini contohnya. Ya. Tapi kita untuk pembelajaran tidak sampai membuat yang seperti ini. Ini untuk web development yang sudah expert. Kita hanya belajar untuk dasar-dasarnya saja dulu. Nah, kemudian jenis-jenis pemrograman web ya, bahasa pemrograman web. Yang pertama, yang di materi pertama itu sudah saya jelaskan. Untuk front end development yang wajib dipahami yaitu adalah HTML, CSS, JavaScript, dan tidak menutup kemungkinan juga PHP dan MySQL itu dipelajari juga. Tapi biasanya untuk PHP dan MySQL itu masuknya ke backend ya. Dan ini mohon maaf saya bahasanya bahasa yang kalian biasanya gunakan ya. Harusnya HTML, kemudian CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Tapi kalian sudah terbiasa membacanya secara datar. Nah, kelima teknologi dalam bahasa pemrograman web ini yang menjadi dasar untuk dapat kalian bisa membuat website yang modern ataupun yang sederhana. Nah, sebagai contohnya dalam penggunaan bahasa pemrograman HTML itu kita bisa membuat sebuah form. Ya, form yang sederhana yang kita butuhkan adalah HTML, kemudian CSS, dan JavaScript. Nah, fungsinya HTML itu untuk membuat struktur atau tampilan formnya. Kemudian untuk CSS itu untuk memperindah tampilan form. Dan yang JavaScript itu digunakan untuk menampilkan pesan-pesan secara interaktif kepada user ataupun pengguna. Nah, ketika selesai pembuatan form, selesai di input, biasanya ada data yang kita masukkan ataupun yang kita input dalam form tersebut. Nah, itu kalau sudah masuk ke dalam ranah data, itu harus dan wajib kita menguasai bahasa pemrograman server. Nah, itu kalau untuk pemrograman server itu sudah masuk ke ranah backend. Ya, backend itu yang wajib dipelajari adalah PHP, dan untuk datanya, penyimpanan datanya itu bisa menggunakan MySQL. Ya, untuk MySQL sendiri itu banyak, tidak hanya MySQL saja sih. Tapi yang paling mudah untuk dipelajari sebagai dasar-dasar struktur data ya, itu menggunakan MySQL. Nah, dari alur di atas ini bisa terlihat baik bahwa HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL itu saling berhubungan satu sama lain karena ini seluruhnya digunakan dalam pemrograman web. Jadi HTML, CSS, JavaScript itu masuknya ke front end development, PHP, MySQL itu di back end development. Jadi setelah selesai nih tim dari front end nanti akan diberikan atau dilanjutkan pekerjaannya oleh tim back end. Nah, sekian untuk materi yang sekarang, yaitu tentang perkenalan dasar HTML. Nah, nanti untuk yang sejarah, kapan ditemukannya, penemunya siapa, itu kalian cari ya sendiri materinya di internet, bebas mau di mana saja. Yang penting ada, saya anjurkan di Wikipedia saja. Karena kalau nanti saya
paparkan untuk yang sejarah, versi-versi yang sudah keluar itu bakalan panjang materinya. Jadi untuk pengenalan dasar HTML materinya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, dan yang paling utama kita belajar bersama. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.